Maka menurut mazhab Hanafi berkurban itu wajib. Kawan-kawan kuliah dulu yang dari Turki, India, Pakistan, Bangladesh, ini yang mazhab Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Turki, Hanafi. Mesir campur, sebagian Hanafi, sebagian Syafi'i, bersaing antara Hanafi dengan Syafi'i. Saudaraku, berkurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tapi tentang menyembelih keikhlasan, ego, dan cinta dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati buya-buya, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz awak, alim ulama cerdik pandai nan ketek nan godang indak disobik golau, nan ketek indak disobik namo. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita sudah sampai pada tanggal berapa Zulqa'dah? Suara. Geser ke suara ada. Awal Zulqa'dah. Tak 10, tak boleh, tak 2 boleh. Pokoknya awal Zulqa'dah. Tak lama lagi kita akan masuk pada bulan Zulhijjah. Fasalli li rabbika, salatlah, wanhar, berkurbanlah. Menurut mazhab Hanafi, kurban itu wajib. Nanti kalau ada ustadz berceramah katanya kurban itu wajib, itu yang dia pakai mazhab Hanafi. Dalilnya, man wajada sa'atan, siapa yang punya rezeki, sa'atan lapang, falam yudhi, tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Siapa yang punya rezeki tak mau berkurban, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Menurut kaedah usul fikih, kalau ada wa'id, tahdid, ancaman, berarti wajib. Di situ ada ancaman, la yaqrabanna, nunnya itu nun taukid, penekanan makna. Siapa yang punya rezeki tak mau berkurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Ancaman. Kalau begitu wajib. Itu dalil mazhab Hanafi. 2. Nabi seumur hidup tak pernah meninggalkan kurban. Dari mulai kurban diwajibkan sampai meninggal, tak pernah meninggalkan kurban. Muwazabah continue, terus menerus. Di antara perbuatan itu menjadi wajib, paling tinggi wajib, di bawah wajib sunat muakkad, di bawah sunat muakkad sunat. Maka menurut mazhab Hanafi berkurban itu wajib. Kawan-kawan kuliah dulu yang dari Turki, India, Pakistan, Bangladesh, ini yang mazhab Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Turki, Hanafi. Mesir campur, sebagian Hanafi, sebagian Syafi'i, bersaing antara Hanafi dengan Syafi'i. Makanya mahasiswa-mahasiswa Turki, mahasiswa India itu hari raya kurban memang dia wajib berkurban. Kalau ada ustadz nanti yang berceramah kurban hukumnya wajib, nah itu mungkin dia ambil dari pendapat mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali kurban tak wajib, hanya sunnat muakkad. Apa dalilnya? Hadis Nabi, hunna salasun hunna alayya faraidu, ada 3 perkara yang bagi aku faraid, wajib, walakum tatawwu'un, tapi bagi kamu tak sampai wajib, hanya tatawwu' saja. Di antaranya adalah al-udhiyah. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, Abu Bakar ketika menjadi khalifah
pernah 1 tahun sengaja tak berkurban. Padahal duitnya ada, dia tak berkurban. Datang sahabat bertanya, Abu Bakar, ya, kenapa tak berkurban tahun ini? Saya sengaja tak berkurban tahun ini untuk menjelaskan kepada umat bahwa kurban tidak wajib. Saya mau menjelaskan bahwa dalam beberapa masalah ada khilafiyah. Qurannya satu, Nabinya satu, Allahnya satu. Kenapa dalam satu masalah hukum bisa berbeda pendapat? Berbeda cara menengok dalil. Jangan katakan imam mazhab itu tak tahu dalil, mereka ahli dalil. Hanafi menengok dalil ini, dia ambil kesimpulan wajib. Sedangkan Maliki, Syafi'i, Hambali menengok dalil ini, ditarik kesimpulan sunnat muakkad. Ustaz jelaskan itu semua, jelaskan Hanafi, jelaskan ini, jelaskan dalilnya. Jamaah terserahlah ikut. Nah, setelah saya ikutkan, setelah saya jelaskan, setelah saya sebutkan, kira-kira bapak ibu condongnya kemana? Kalau diam itu sunat muakkad. Saya Pak Ustadz rasanya lebih condong ke wajib. Bagus, kurban tiap-tiap tahun. Ustadz sendiri, saya tak kaya, duit tak pula banyak, tapi kurban ini saya usahakan. Saya usahakan ada duit, karena nikmat Allah besar sekali. Andailah kita sakit, na'udzubillah, tak ada nilainya 2,5 juta. Misalnya awak berapa? 2,5 pas 2,5 2,5 juta itu tak ada apa-apanya. Belum lagi masuk rumah sakit, baru ongkos pesawatnya aja udah 2,5 juta. Menengok muka dokter 5 juta, pegangnya ujung kaki 7 juta, pokok pakai martel 15 juta, dibukanya mulut 10, tutui 25. Nako jangan bakhil, jangan pelit. Wa may yuqa syuhha nafsihi, siapa yang terpelihara dari penyakit bakhil, pelit, kedekut, fa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang beruntung. Oleh sebab itu, siapkan duit 2,5 juta, bayarlah. Ngomong-ngomong yang ceramah ini sudah bayar? Belum. Belum. Jadi ustaz cuma ceramah aja, panitia belum buka, tapi duit dah siap ini untuk kurban. Jadi Bu ya, yang berkurban itu siapa? Yang berkurban itu orang yang punya empek. Pertama, sanggup memenuhi kebutuhan dirinya. 2, sanggup memenuhi kebutuhan orang yang wajib dia nafkahi. 3, sanggup memberi makan minum pada 4 hari, 10 Zulhijjah, seboleh, 2 boleh, 3 boleh. 4, sanggup membeli hewan kurban. Nah, ukur diri kita. Abdul Somad, sanggupkah engkau memberi nafkah dirimu? Sanggup. Istri anakmu? Sanggup. 4 hari, 10, 11, 12, 13? Sanggup. Sanggup beli hewan kurban? Sanggup. Abu kurban. Adik-adik mahasiswa mau berkurban, belum sanggup karena hidup masih subsidi APBN, tunjangan orang tua. Tapi dia punya tabungan 2,5 juta, mau dia berkurban, bagus. Habis berkurban lapor orang tua, kurban 2,5 juta, minta ganti 5 juta. Nah, oleh sebab itu maka kalau sanggup kita berkurbanlah, karena kalau dibandingkan dengan kurban Ibrahim tak ada apa-apanya. Ibrahim tak diminta Allah ontanya, tak diminta Allah sapinya, tak diminta Allah kambingnya, yang diminta Allah yang paling dia sayang. Siapa yang paling disayang oleh Ibrahim? Ismail. Ibu pun yang paling ibu sayang Pak Ismail. Kebetulan nama lakinya Ismail. Balik resiko bawanya pisau, bang. Oleh sebab itu berkurban.
Berkurban ini menjolok buah sudah masak, tapi kalau tak dijolok dia tak jatuh. Maka menjolok rezeki dengan berkurban, jatuh dia. Pelit, bakhil. Saya bukan menakut-nakuti, tidak. Adalah orang kaya, pelit, bakhil, minta ampun. Ketika diminta membayar zakat, tak mau. Minta sodakoh, tak mau. Pokoknya asal nampaknya kotak sodakoh, sakit perut, mulas. Asal nampak solat berjamaah, oke. Ambo ya, kalau disuruh solat berjamaah ke masjid, tahan. Iktikaf malam sampai jam 2 Ramadan, tahan. Tidak makan, tidak minum, tahan. Tapi kalau sudah bersedekah nih, memang menyakitkan gue. Memang sakit. Akhirnya duit itu keluar juga dengan cara yang tak disangka-sangka. Na'udzubillah. Maka kalau mau berkah rezeki, berkurbanlah. Yang sudah kaya-kaya, rumah-rumah besar, gedung-gedung, mobil mewah di lingkungan masyarakat elit, jangan lagi berkurban di tempat itu. Bagi situ, potong situ, bagi situ, tak ada gunanya. Bagikan ke daerah yang tepi-tepi. Itu selalu saya sampaikan di Pekanbaru, di komplek perumahan pejabat, konglomerat, orang-orang kaya, potong atau bawa kambingnya ke Tenayan Raya, Rimbo Panjang, Kulim, terutama di Simpang Bingung, karena banyak di situ yang bingung, tak tahu kemana jalan kebenaran. Potong kambing, bagus. Kami membawa kambing-kambing Bapak Ibu ke suku Talang Mama. Dulu, tahun ini panitia belum buka. Dulu kami jual voucher 2.400.000. Tak pernah kami jual di masjid, cukup di internet saja. Kami jual voucher kambing untuk suku Talang 2.400.000. Enter, share. Tiba-tiba berdatangan kambing dari Hong Kong, kambing dari Amerika, kambing dari Jepang. Duitnya datang, kami belikan ke kambing. 50 ekor kambing tahun lalu kami bawa naik sampan masuk ke suku Talang Mama. Itulah pengalaman kambing itu paling adventure. Kambing naik sampan. Kambing paling takut sama air. Di sungai dibawa naik sampan 5 jam, 7 jam masuk ke dalam. Dibagikan ke kampung-kampung. Penyerahan, foto. Pemotongan, foto. Makan daging, foto. Kirim ke semua orang yang berkurban, sampai nikmat, rahmat dan barokah. Dah. Habis itu pembahasan tentang kapan waktu penyembelihannya. Disembelih setelah solat Idul Adha. Siapa yang menyembelih sebelum solat hanya sekedar sedekah daging saja. Tapi kalau dipotong dibagi setelah solat, maka dia bernilai sebagai ibadah kurban. Ma min ayamin, tidak ada hari, al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah, beramal soleh pada hari itu lebih dicintai Allah, min hadhil ayyamil ashri, melebihi 10 hari ini. Tak ada hari yang lebih dicintai Allah melebihi 10 hari ini. Datang sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan berjihad perang ke Palestina? Kalah, jihad itu kalah dibandingkan yang ini. Apa dia? Beribadah pada 10 hari. Tanggal 1, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Zulhijjah. Apa amalnya terserah. Amal banyak. Saya sanggup puasa Pak Ustadz. Boleh saya puasa? Boleh puasa, tapi sampai tanggal 9. Hari 10 tak boleh, karena tanggal 10 hari raya. Jangan sampai tanggal 10 itu puasa, karena hari raya kita ikut bergembira makan daging. Saya tak bisa makan daging kambing Pak Ustadz. Tak usah dimakan, ditengok aja. Ada orang zaman sekarang makan daging kambing kumat darah tinggi.
Tapi yang sudah sangat-sangat takut baru menengok kambing udah naik darah tinggi. Nauzubillah. Sebenarnya bukan salah kambing. Nabi Muhammad makan kambing, tak ada hadis menyebut Nabi meninggal karena tekanan darah tinggi, tak ada. Bukan salah kambing. Kambing itu hanya kambing hitamkan saja. Sebetulnya tak apa-apa. Orang Arab banyak makan daging kambing. Yang penting dinetralisir dengan kulu, makanlah, washrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Selanjutnya tentang umur kambing. Kambing itu umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Bagaimana cara mengetahui umur kambing, Ustaz? Kambing itu kan tak ada akte kelahirannya. Dari mana kita bisa tahu umurnya? Yang ditengok 2, tanduk dengan gigi. Makanya di tempat jual kambing ditengok gigi kambing, sama dipegang kepala tanduk. Ini dah cukup umur. Karena kambing yang tak cukup umur dagingnya belendir. Kalau sudah daging belendir digulai, orang jijik makannya. Tapi kambing muda yang sudah cukup umur enak, segar. Bagaimana kambing itu enak di leher tenggorokan kita, begitu jugalah kambing itu enak di leher kawan dan sahabat. Makanya Bapak Ibu yang langsung membeli kambing, tengok. Karena musim-musim kurban ini semua kambing sakit bersolek. Kambing-kambing yang cacat, kambing-kambing yang sakit dibawa ke pasar kambing, dipoles supaya laku. Maka mesti diperhatikan baik-baik. Pemerintah mengeluarkan sertifikat binatang sehat melalui dokter hewan. Dan kata Pak dokter hewan lebih hebat daripada dokter manusia. Karena kalau dokter manusia ditanyanya dulu, Bapak sakit apa? Gejalanya apa? Dokter hewan tak pernah bertanya. Oleh sebab itu maka ada sertifikat dari Dinas Kesehatan, ini binatang sehat. Karena ada sapi yang dipotong, begitu dibelah, ditengok di hatinya ada ulat, ada cacing pita, ada bakteri kuman. Inilah peran negara untuk menjaga umat, jangan sampai umat ini terkontaminasi penyakit dan bakteri. Umur sudah, jenis hewannya mimbahi matil an'am, binatang ternak, kambing, sapi, lembu, onta, kerbau, binatang ternak. Tahun lalu banyak jamaah dihebohkan bertanya ke saya, Ustaz, kami dengar ceramah katanya boleh berkurban ayam sekandang. Mazhab apa lagi ini? Banyak betul mazhab sekarang. Maka kita pakai mazhab jumhur saja, min bahimatil an'am. Yang ini 1 kambing 1 orang, yang ini 1 onta 7 orang. Yang mana yang betul nih Ustaz? Yang membuat 1 kambing 1 orang amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma haza an Muhammad wa ali Muhammad, dipotong. Yang membuat 7 orang 1 onta itu Nabi dan sahabat. Naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah, pada saat tahun perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 kami berkurban bersama Nabi 7 orang dalam 1 onta. Jadi sebagian masjid sudah menulis daftar peserta kurban Masjid Babus Salam tahun 2018. 1, 2, 3, 4, 5 sudah dapat 5 kambing, 5 sapi, 5 kerbau atau 5 sapi. Mantap. Saya belum ceramah udah 5. Ini nampaknya sehabis ceramah ini tambah 5 nih. Sebulan lagi sudah persiapan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian menyembelih pagi itu yang paling bagus menyembelihnya sendiri. Karena Nabi SAW menyembelih sendiri. Nabi dipotongnya sendiri.
dimiringkan ke arah kiblat. Ini kepalanya, ini ekornya, dimiringkan ke bagian kiri ke arah kiblat. Kepala dipegang. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Ustaz Somad, ya, waktu memotong itu pisaunya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Sampai begitu jemaah ini bertanya. Kalau dipotong dari bawah ke atas, darahnya turun ke bawah. Ini pisau potong dari bawah ke atas, turun darah. Tapi kalau dipotong dari atas, darahnya muncrat ke atas. Potong dari atas ke bawah, darah naik ke atas. Jadi teknis potong dari bawah. Oh gitu caranya Ustaz ya. Ustaz pernah motong? Enggak. Teori. Pisaunya ada pisau 2 biji di rumah. Satu dikasih jamaah, satu yang bobol untuk persiapan. Tapi tak pernah pakai. Saya tak sampai hati menengok kambing. Ibu hati awaknya mati. Tapi kalau sudah dimasak, tak perlu sampai hati membiarkan. Artinya apa? Berikan memotong itu pada ahlinya. Ada tahu teori tapi tak berani. Ada berani tapi tak tahu cara. Itu yang dipotong tuh 2 urat. 1 urat napas, 1 urat makan. Dua-dua ini mesti putus. Ini cuma modal tenaga saja berani dipotong. Putus urat makan, urat napas tak putus. Begitu dibuka tali sapi, togaknya balik. Kamu motong penanggung jawab, kenapa dia tak mati? Nampaknya diganggu jin sapi awak. Kau dirukyah nampak. Karena ilmu memotong tak ada. Makanya praktek pelatihan penyembelihan jenazah sudah banyak buat. Penyembelihan jenazah sudah banyak yang buat. Cuma nanti buat praktek penyembelihan kurban. Begitu dibuka pelatihan, Masjid Babus Salam membuka pelatihan penyembelihan kurban. Banyak pula mendaftar ibu-ibu. Latihan mau menyembelih suami. Tak boleh. Perempuan tidak menyembelih. Aisyah seumur hidup tak pernah menyembelih. Ibu wakilkan penyembelihannya kepada laki-laki. Jangan dipeturutkan hawa nafsu kita. Tak pandai motong, latihan tak mau, ilmu tak ada, mau motong juga. Saya ikut sunnah nih, saya yang motong. Rupanya tak tahan menengok darah. Begitu nampak darah berkunang-kunang, sapi tak mati, awak pingsan. Ini penting, walaupun teknis, tapi ini penting karena hal kecil bisa berdampak luar biasa. Lalu kemudian setelah dipotong, diambil hatinya, dimakan. Itu yang paling afdal. Fakulu minha, makanlah hewan kurbanmu. Banyak orang takut makan hewan kurban. Ustaz, ini hewan kurban ini boleh tak saya makan? Bukan boleh, disuruh Allah. Fakulu minha, makanlah hewan kurbanmu. Sudah dipotong, makan. Apanya dimakan? Akala Rasulullah SAW min kabidi udhayati, yang dimakan hati hewan kurban. Potong hatinya, cuci pakai air bersih, kasih limau supaya hilang bau amis, kasih garam, tusuk, bakar, makan. Itulah makanan pertama yang dimakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri makan dulu baru ke masjid. Kalau Idul Adha pagi itu habis subuh tak ada makan. Pergi ke masjid sholat, balik sholat motong. Makanan pertama hati daging hewan kurban, sunnah. Tapi dengan syarat dari pagi tadi tak ada makan apa-apa. Nanti ditanya, kamu makan hati hewan kurban? Ya. Pagi tadi lontong 3 piring sudah masuk. Atau makan lontong tidak, makan nasi tidak, tapi udah 3 batang. Oleh sebab itu ini penting, sunnah-sunnah ini kita laksanakan.
siapa yang mau berkurban falyumsik an sya'rihi wa asfarihi idza ra'aitum hilala dzulhijjah. Kalau kalian sudah menengok anak bulan Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, kalian mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa asfarihi, jangan memotong bulu, jangan mencukur bulu, jangan menggunting kuku. Dari tanggal 1 ke tanggal 10 jangan mencukur, memotong bulu kumis rambut, jangan memotong kuku. Ini diajarkan Nabi, tapi hukumnya tak wajib. Nanti banyak nih SMS WA masuk, Ustaz kami dapat dari grup, katanya siapa yang berkurban tak boleh cukur bulu, potong kuku dari mulai tanggal 1 sampai 10. Siapa yang buat begitu katanya batal. Tidak apa-apa, tapi kalau mau bagus. Apa gunanya? Dari tanggal 1 ke tanggal 10 rambut mulai memanjang, kumis mulai memanjang, kuku mulai memanjang. Habis pagi tanggal 10 potong, cukur kumis, potong kuku, maka tumbuh semangat baru. Ini terapi yang diajarkan. Kumis baru, rambut baru, kuku baru, bini lamuk. Nah, ini terapi yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah ini kita ikutkan karena ini ajaran yang membangkitkan semangat hidup, spirit, sama macam orang baru pangkas. Baru pangkas itu kan semangat baru. Nah, begitu juga dengan kurban ini. Habis motong hewan kurban, potong kuku, cukur bulu kumis, rambut baru, lalu kemudian semangat baru. Mungkin masa lalunya bergelimang dosa. Saat memotong itu kita sedang menumpahkan dosa-dosa kita. Inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ardi. Sebelum darah itu menetes jatuh ke tanah, lebih dulu ampunan Allah sampai. Kita banyak dosa nih. Astagfirullah, dosa hapus. Salat sunat taubat, dosa hapus. Istighfar, tapi ada yang lebih hebat lagi. Sebelum darah leher kambing jatuh ke tanah, potong, di alas pakai batang pisang, di atas pakai kayu putih, jatuh darah di ujung pisau, 2 detik jatuh kok. Ada yang lebih cepat lagi daripada itu. Apa dia? Ampunan Allah. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ardi. Sebelum darah kambing itu menetes ke tanah, lebih dulu ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, fatibu biha nafsan, sucikan diri kamu dengan berkurban. Saya menjelaskan kurban ini sampai azan asar. Habis itu kita sholat asar. Habis itu sekarang pun kalau ada pertanyaan tulis di kertas. Nanti kalau bahan saya ini habis, saya jawab pertanyaan. Habis sholat asar kita lanjutkan menjawab pertanyaan 10-15 menit. Habis itu kita bubar pulang. Siap-siap, nanti maghrib kita pengajian di Islamic Center. Judul kajiannya tentang perkara-perkara yang merusak Islam di Nusantara, di Indonesia. Sekarang kita bahas dulu perkara-perkara yang tidak merusak, tapi perkara-perkara kambing dulu kita bahas. Nah, daging tadi dibagi 3. 1/3 untuk keluarga, anak istri di rumah, 1/3 sahabat kerabat tetangga, 1/3 fakir miskin. Kambing 1/3. Bagus. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, wa at'imul ba'isal faqir. Jangan ambil sedikit pun, bagikan semua. Nih, makanya kadang kita bangga sama jamaah ketika panitia mau ngasih kupon. Pak, Iko kupon 3 untuk apa? Nah, saya tak mau kupon. Saya udah, jangan ambil kupon. Nah. Jadi bapak tak mau, saya tak mau kupon. Dagingnya jangan terkeluar. Sama lah tu. Kalau mau ambil aja hatinya sikit, dagingnya serahkan semua. Kami sudah tiap hari makan daging ni, saya tak mau lagi. Bagus. Bagikan pakai miskin.
Tapi kalau dikasih 2 kupon, 1 kupon sebagai peserta kurban, 1 kupon sebagai anggota masyarakat, masih boleh, tak salah. Karena sebetulnya hak kita di situ ada 1/3. Setelah dipotong, dibagi, lalu kemudian banyak dapat, disimpan di kulkas. Boleh tak daging ini disimpan? Ada Buya mengatakan pokoknya mesti habis sebelum azan maghrib. Kalau sampai azan maghrib berkumandang, Nabi mengatakan la tadakhiru, la, jangan, tadakhiru, jangan kamu simpan. Kalau kamu simpan berarti kamu tidak menjalankan sunnah. Akhirnya menjelang azan maghrib itu mengunyah aja. Satu hadis mengatakan la tadakhiru, jangan simpan. Satu hadis mengatakan fadakhiru, simpanlah. 2 hadis yang bertolak belakang. La tadakhiru, jangan simpan. Fadakhiru, simpanlah. Kenapa ini mengatakan jangan simpan, ini mengatakan simpanlah? Ternyata Nabi mengatakan jangan simpan. Masa paceklik susah. Waktu zaman susah tak boleh simpan. Jangan sampai kita makan daging, kawan makan nasi. Susah, miskin, dia enak makan daging. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama macam sayang pada diri sendiri. Kawan tak makan, kita bagi. Sini kawan, nih ambil, habis. Apanya nih Pak? Lemak-lemak dagingnya terus. Jangan adil, i'dilu, bersikap adillah. Wa aqrabu lit taqwa, karena adil itu lebih mendekatkan diri kepada takwa. Dah, setelah itu lalu kemudian beda dia dengan daging akikah. Kalau daging akikah dimasak, baru orang datang ke rumah makan. Kalau kurban dibagi mentah, tapi ada juga di beberapa daerah dibaginya dalam keadaan masak. Tapi sebetulnya sunnahnya, karena mungkin tak sama selera kita, sukunya beda. Yang ini suku manis, dimasaknya daging itu, dibagi, dimakan kawan, kola apa. Jadi bebaskan dia selama setahun ini, dia tak ada makan daging. Ini adalah bentuk solidaritas, kepedulian seorang muslim. Kamu kenapa tak berkurban? Saya belum akikah Ustaz. Kamu kenapa tak berkurban? Saya belum akikah Ustaz. Katanya belum akikah tak boleh kurban. Jadi tiap tahun itulah terus senjata dia. Saya tiap tahun tak berkurban. Kenapa tak berkurban? Kamu belum akikah. Kenapa tak kurban? Saya belum akikah. Maka tidak ada hubung kait akikah dengan kurban. Ibu bapak yang dulu belum diakikahkan, tahun ini ikut store kurban, mantap, bagus. Robah itu mindset, pandangan yang mengatakan belum akikah tak boleh kurban, silakan, tak ada hubung kait. Yang belum akikah, daftar 2,5 juta kurban, bagus. Tapi kalau duitnya 5 juta, mau akikah dia, bagus. Ibu duit banyak, store 2,5 juta untuk kurban, 2,5 juta belikan kambing untuk akikah, silakan akikah. Tapi akikah itu Pak Ustaz waktunya ada. Akikah umur 7 hari, tak ada hari ke-7 tak ada duit, hari ke-14, hari ke-14 tak ada duit, hari ke-21, hari ke-21 tak ada duit, tak usah tengok kalender lagi, setahun, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ustaz, kami kok dulu di kampung susah, tak ada duit untuk berkurban. Sekarang ada duit untuk akikah. Duit saya 5 juta. Mana yang saya dulukan? Serahkan 2,5 juta ke Masjid Bagus Salam untuk kurban saya. Yang 2,5 juta beli kambing. Balik dari sini langsung potong. Nanti malam saya datang habis pengajian Islamic Center. Ibu, bapak yang mau akikah, yang sudah tua, silakan akikah. Boleh kata pendapat Imam An-Nawawi, boleh dalam pendapat mazhab Hambali.
Tapi saya ingatkan akikah saja. Jangan minta cukur rambut, potong rambut, minta ayun pakai marhaban. Minta ganti nama pula tu. Nah, oleh sebab itu maka berkurban akikah baik, mau menyambung silaturahim dengan sahabat, kerabat, tetangga, baik. Ketika memotong pagi itu, Nabi membawa Aisyah, Ali membawa Fatimah, Hasan dan Husain. Anak-anak bawa, istri bawa. Tapi bagi anak-anak gadis yang ikut acara menengok penyembelihan, dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Ibu-ibu menengok pemotongan kurban tetap jaga aurat, pakai jilbab panjang. Jangan ke tempat pemotongan mau selfie-selfie pakai celana sempit. Banyak tukang potong salah potong. Oh, kaki kambing. Ini ibadah ini. Apa tujuan kita ikut anak istri menengok pemotongan? Dua tujuannya. Pertama, syiar. Syiar itu artinya apa? Show force. Show menunjukkan, force kekuatan. Jadi yang iman-imannya lemah, down, selama ini menengok jamaah di masjid sikit, mau nengok pemotongan kurban, wow. Mereka yang ingin menghancurkan Islam, selama ini sepele dia menengok umat Islam, karena yang sholat subuh cuma 3 orang, muazzin, imam, makmum. Pas dari kurban dia tengok, oh jangan macam-macam sama orang Islam. Tengok orang Islam waktu sholat dia sikit, bagi-bagi daging ramai juga dia. Ini syiar. Hadir. Yang kedua, menengok kambing mati, menengok sapi yang tegap mati. Sapi kambing mati meregang nyawa, itulah terakhir dia merasakan sakit. Habis sudah ada sakit lagi. Kita kalau sudah sakratul maut mati, bukan sakit yang terakhir. Sakratul mautnya sakit, mungkar nakir sakit, azab kubur sakit, titian siratal mustaqim sakit. Maka menengok itu kita ingat nengok kurban itu ingat mati, bukan ingat makan. Jadi ada hikmah-hikmah itu semua amat sangat baik. Setelah dibagi-bagi oleh panitia, bagi antar ke rumah-rumah. Satu kupon sekilo, satu kupon sekilo setengah, satu kupon 2 kilo, antar. Datang adik-adik panitia membawa 2 plastik. Kenapa tak dikasih? Ternyata yang di sana tu non muslim, Pak Ustaz. Non muslim boleh tak dapat daging kurban? Non muslim boleh dapat daging kurban dengan syarat 2. Yang pertama, kurban sunnah, bukan kurban wajib. Kurban wajib tak boleh. Kurban wajib itu kurban apa, Buya? Kurban nazar. Saya bernazar kalau anak saya lulus PNS nanti saya berkurban, ya Allah. Tapi kalau yang tak lulus sampai mati yang mudah akan berkurban. Kau kurban wajib. Dagingnya tak boleh dimakan, tak boleh dibagikan kepada non muslim, hanya untuk kaum muslimin saja. Tapi kurban sunat kita itu ada non muslim tetangga bagi. Boleh jadi itu menjadi asbab hidayah bagi dia. Disangkanya umat Islam selama ini mau memotong leher dia, mau membakar rumah dia, mau melarikan anak gadisnya. Tapi ternyata dia tengok umat Islam datang bawa golok. Buka pintu, buka. Dia udah pucat nengok. Kenapa Pak? Nih daging kurban, ambil 2 plastik. Padahal berdarah-darah, tadi habis potong. Ternyata orang umat Islam itu baik, ternyata tersentuh hati saya. Loh, mereka dapat berapa? 2 kilo. Mereka dapat berapa? 2 kilo. Saya kok sekilo. Kenapa mereka 2 kilo? Kamu mau 2 kilo? Iya, sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masalah sunat, aku pisau mana? Oleh sebab itu maka ini menjadi dakwah. Kurban sekaligus dakwah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak mereka ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata yang santun. Santun bagi. Sekarang siapa yang mengamalkan ini? Non muslim.
membagi mie instan, membagi baju kaos, membagi serangan pajar, bantuan rumah untuk merubah akidah. Padahal itu ajaran kita. Bagikan daging kurban sunnah. Mana dalilnya? Enak saja Ustaz Somad mengasihkan daging kurban kami untuk non muslim. Mana dalilnya? Dalilnya kata Syekh Atiyah Saqar dari Fatwa Al-Azhar, ketika datang Asma melapor ke Nabi, ya Rasulullah, ummi matat, emak saya mati, ummi qadimat, emak saya datang. Asma ini punya emaknya non muslim, tak Islam. Nah, berjumpa, bolehkah saya sambung silaturahim dengan emak saya? Kata Nabi, sambung, boleh. Itu dalil antara Islam tak Islam boleh silaturahim. Afa'u'tiha, boleh ku kasih emakku yang non muslim ini hadiah? Kata Nabi, kasih dia hadiah. Itulah dalil boleh memberikan hadiah kepada mereka. Nah, sekarang dibalik, kita memberi kambing ke dia, boleh. Ada masjid di Pekanbaru bertanya ke saya, Ustaz, apa hukumnya menerima kambing non muslim untuk kurban? Ada masjid di Pekanbaru dapat kambing dari non muslim untuk kurban, sedangkan syarat berkurban muslim. Syarat berkurban yang pertama muslim, non muslim tak bisa berkurban. Jadi kalau gitu kita balikkan kambing nih, jangan mubazir. Jadi gimana caranya? Terima kambing itu oleh ketua masjid. Pak ketua masjid menerima kambing. Saya terima kambing pemberian kamu ini untuk saya. Oke. Nanti waktu berkurban atas nama orang Islam. Bermusyawarahlah pengurus masjid, apakah ketua, sekretaris, bendahara. Kalau berkelahi antara ketua, sekretaris, bendahara, atas nama security. Yang penting atas nama orang Islam. Boleh tak kita menerima hadiah dari non muslim? Boleh. Mana dalilnya? Nabi menerima hadiah asal itu madu dari Banha Mesir, dikasih madu, dimakan Nabi, diminum Nabi. Itu dalil boleh menerima hadiah dari non muslim dengan syarat tidak ada unsur kepentingan. Tapi sekarang ini kita perlu hati-hati. Banyak orang ngasih kambing, ngasih sapi untuk legislatif 2019. Kalau tak ada berada, tak akan tempua bersarang rendah. Burung tempua sarang di atas pokok kelapa. Tapi kalau sudah musim padi menguning, dia turun ke bawah. Tahun semalam tak ada ngasih kambing, tahun kemarin tak ada ngasih sapi. Kenapa sekarang mengasih? Karena bulan April coblos nomor terutang budi umat Islam. Jangan, Bapak kalau cuma ngasih ini untuk kampanye, bawa balik. Ambillah, bawa balik. Ambillah. Kalau kambing kami tak mau, kalau sapi mari. Ambil sapinya, jangan coblos orangnya. Jangan sampai kita terutang budi. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa ke dalam peti. Peti apa? Peti pencoblosan legislatif. Orang sudah bertanam budi duluan, kita pula tak tahan makan budi, termakan budi. Na'udzubillah. Nah, ini penting disampaikan kepada masyarakat, jangan sampai mempengaruhi suara politik 2019. Karena yang akan kita pilih nanti 6. Legislatif kota, legislatif kabupaten, legislatif provinsi, legislatif pusat, DPD, presiden, wakil presiden. Keenam orang ini menyebar telekung, menyebar karpet, menyebar serangan pajar, dan salah satunya adalah menyebar hewan kurban. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Setelah daging kurban dibagi-bagi, lalu kemudian muncul masalah. Ustaz Somad, tadi kami alhamdulillah sudah dapat daging kurban, tapi ini antara panitia dengan pemilik kurban sedang bersengketa.
Kenapa? Rupanya pagi tadi ada sapi yang lepas satu tak balik. Ustaz, apa hukumnya panitia mau memotong sapi lepas tiba-tiba tak balik? Sudah berapa lama? Sudah 2 tahun tak balik-balik. Siapa yang bertanggung jawab? Ini akadnya mesti jelas antara yang berkorban dengan panitia. Karena di sini ada 3 orang yang berkorban, panitia, masyarakat. 3. Aslinya yang berkorban ini langsung memotong, dia bagi. Tapi karena dia sibuk tak sanggup, diserahkannya ke pihak ketiga. Inilah panitia. Maka akadnya mesti jelas. Kami dari pihak yang berkorban memberikan uang kepada panitia. Bila terjadi kehilangan sebelum pemotongan, akan menjadi tanggung jawab siapa? A. Bersama. B. Panitia. C. Semuanya benar. Siapa yang akan bertanggung jawab? Supaya jangan sampai ibadah menyebabkan putusnya ukhuwah gara-gara berkonflik antara panitia. Tapi justru selesai ibadah, jamaah berterima kasih sama panitia. Terima kasih ya Pak. Kalau tak ada Bapak nguruskan kami kemarin, tak tahu kami mau motong apa. Mungkin motong puyuh aja lah kami kemarin. Tapi setelah Bapak mencarikan kambing sapi sana, dan akad itu harus jelas. 2,5 juta. Kalau nanti duit berlebih akan untuk biaya operasional. Harus begitu. Karena kalau tidak begitu duit berlebih harus dibalikkan. Islam ini yang membedakan antara halal dengan haram itu akad. Apa beda nikah mereka dengan nikah mereka? Sama-sama nikah. Resepsinya sama-sama ngundang orang. Tak ada bedanya. Di mana letak bedanya? Pada akadnya. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Saksi? Sah. Akad itulah yang membedakan antara halal dan haram. Maka akad ini kalau tak jelas, nanti sebagian menuntut. Sapi kami ini harga berapa? Sebetulnya kalau bagi 7 ini cuma 2.300.000. Duit kami yang 200 mana? Balik kan? Dia tak tahu. Disangkanya sapi itu sampai Bangkinang langsung dipotong. Sapi datang dari Payakumbuh sampai di Bangkinang nginap dulu 2 malam. Memang tak pakai hotel. Memang tak ada nanti petugas security yang jaga malam, yang mencarikan rumputnya. Orang mau berjaga, kan ada biaya operasional untuk supirnya. Ini semua itu dipotong dari biaya-biaya tadi, dari kelebihan-kelebihan tadi, selesai. Jadi Pak, Bapak serahkan ini 2,5 juta komplit dengan operasional tunai sah. Kalau tidak nanti akan menjadi konflik di belakang hari. Masalah kulit. Man ba'a jilda udhiyati. Siapa yang menjual kulit hewan kurban, fala udhiyatalah, maka tiada kurban baginya. Siapa yang menjual kulit hewan kurban, tiada kurbanlah baginya. Akhirnya panitia takut menjual kulit hewan kurban, dipotong kulit tadi halus-halus, masukkan ke plastik, bagi. Sampai ke rumah, masyarakat tak tahu mengolah kulit, akhirnya dibuang ke depan rumah. 3 hari sesudah itu kampung bau bangkai, gara-gara kulit. Oleh sebab itu maka kulitnya ini cari yang bisa mengolah kulit. Ada saudara kita yang bisa mengolah kulit jadi kerupuk, namanya kerupuk jange. Ada yang bisa mengolahnya jadi souvenir, oleh-oleh gantungan kunci. Ada yang bisa mengolahnya jadi gendang rebana. Ada yang bisa mengolahnya menjadi sampul jok mobil. Ada yang bisa mengolah kulit menjadi jaket. Nah, panggil dia www.kulit.com. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu mau membeli kulit? Ya. Berapa harga kulit ini satu? 100.000. Ini ada 30 kulit. Kali 100.000, 3 juta. Duit tadi dibagikan kepada fakir miskin. Fakir miskin, sini. Mau kulit? Tak, jijik mau. Duit mau? Mau. Merubah kulit menjadi duit boleh. Kulit kotor, bau, berlemak, jijik.
dirubah menjadi duit. Ada yang mengolah, duitnya tetap diserahkan balik, bagus. Nah, ini semua kebaikan-kebaikan. Jangan sampai mubazir, dipotong, digunting kulit, oh dimakan tidak, dimanfaatkan tidak, padahal bisa untuk sekolah. Kalau 3 juta itu bisa untuk sekolah anak yatim, sebulan 50.000, 600.000 bisa terbayar uang sekolah dia, MDA, SMP, sanawiyah, pondok pesantren. Selanjutnya, 1 ekor sapi yang mestinya 7 dicampur 5 kurban, 2 akikah. Kurban, akikah. Boleh tak Ustaz? Kami campur 1 sapi, 5 orang kurban, 2 orang akikah, anak perempuan. Maka dalam kitab fikih sunnah Said Sabiq, kata dia, kalau akikah harus 1 kambing. Akikah 1 kambing, maka tak boleh bercampur dengan kurban. Nanti kalau ada ustaz yang berceramah, akikah jangan campur-campur dengan kurban, kalau akikah saja. Ini kitab fikih sunnah Said Sabiq. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Qalyubi wa Umairah, dalam kitab Hasyiyah Al-Bujairimi, 2 kitab, Qalyubi wa Umairah, Hasyiyah Al-Bujairimi, boleh 1 ekor sapi, 5 kurban, 2 akikah, atau 3 kurban, 4 akikah, atau 4 akikah, 3 kurban, campur boleh, karena substansinya sama, yaitu berbagi dan sama-sama hewan ternak, kambing, sapi, lembu, onta, kerbau. Maka ini semuanya baik. Sebetulnya yang dipotong itu apa? Tiap tahun memotong. Yang kita potong itu sebetulnya bukan kambing, bukan sapi, tapi yang dipotong itu adalah sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Tengoklah sifat kambing itu. Macam mana sifat kambing? Menanduk ke muka, menyipak ke belakang. Jadi kalau ada tetangga, kawan, jamaah yang menanduk ke muka, menyipak ke belakang, potong. Bukan dia aja kita potong, sifat kita nih, sifat kambing ini yang menanduk dan menendang ini kita potong. Memahami zahir batin bahwa ini sebenarnya adalah sedang berbagi kepada fakir miskin. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama macam sayang pada diri sendiri. Ada duit 2,5 juta, kalau dibelikan ke kambing dipotong habis. 2,5 juta dibagikannya kepada fakir miskin. Fakir miskin, aku tak jadi membeli kambing untuk kurban, kuberikan saja kepada engkau. Apakah bernilai sama dengan kurban? Tidak. Itu namanya sedekah, bukan kurban. Nah, jadi tak bisa dialihkan. Ada kambing sepasang diberikan ke fakir miskin. Bapak ibu sekalian, kambing kita tahun ini tidak kita potong, karena kalau kita potong habis jadi kotoran. Pengalaman yang sudah-sudah, setiap dipotong dimakan pasti jadi kotoran. Maka tahun ini kambing kita ada 50 ekor, tak kita potong, kita bagi saja ke fakir miskin. Bapak ibu setuju? Setuju. Jangan setuju, karena itu sudah merubah syariat. Karena kambing yang untuk akikah, untuk kurban mesti dipotong, bukan dibagi hidup. Adapun mau membangkitkan ekonomi umat, fakir miskin supaya mau beternak kambing, bukan dikasihkan daging kurban hidup ke dia, tapi dibagikan bibit hewan kurban, dibagikan kambing, sapi, bukan sebagai kurban tapi sebagai sedekah. Ada orang di kampung, dia tak sekolah, kerja berat tak sanggup, kasih dia bibit kambing. Pak, ini kambing ada 10 ekor, jaga untuk 1 tahun, kasih makan, kasih ini semua, kamu proses penggemukan. Nanti setelah gemuk besar,
Ada peternakan, kambing jantan, kambing betina, maaf dikawinkan lahir anak pinak, itu peternakan. Tapi ada program penggemukan. Saya nyebut penggemukan banyak pula jamaah nengok saya. Yang saya maksudkan ini kambing sama sapi. Setelah setahun gemuk lalu dibagi. Ini bagus, membangkitkan ekonomi umat. Tapi bukan kambing kurban itu yang dibagikan hidup-hidup. Karena kambing kurban, sapi kurban mesti dipotong selama 4 hari. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Tanggal 13 jam 3 sore memotong kurban. Boleh. Tanggal 12 dia tak ada duit. Tanggal 12 tak ada duit. Tanggal 11 tak ada duit. Pas tanggal 13 sore dibeli orang tanahnya. Laku. Langsung keluar. Langsung keluar. Tapi rupanya dia pelit. Sengaja diteleponnya orang. Tanah udah laku kan ya. Tolong bayarnya habis maghrib nanti ya. Ternyata ada orang berkilah. Kilah itu berkelit. Bagaimana caranya supaya tak berkurban. Ketika ditanya, Pak Haji, Bapak kan ada duit kan? Ada. Kenapa tak berkurban? Duit itu maghrib pula nanti baru datang. Ingat, mungkin kawan kita tak tahu, mungkin kita merasa kita sudah lolos, tapi ada yang tetap maha tahu. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tak mengantuk dan tidak tidur. Nah, ini tentang masalah kurban. Ustaz Somad, sebetulnya kurban itu berapa ekor? Ada yang mengatakan satu rumah cukup 1 ekor kambing. Ustaz, Nabi pernah memotong 1. Pernah. Allahumma haza'an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Pernah. Tapi jangan itu satu-satunya yang ditangkap. Ini mengaji ini perlu penting tahu. Apakah sama antara satu dan satu-satunya? Tak sama. Memang pernah dia potong. Allahumma haza'an Muhammad wa ali Muhammad. Ini untuk Muhammad, untuk keluarga Muhammad. 1 ekor. Pernah. Tapi jangan lupa, dia juga pernah dengan sahabatnya 7 orang 1 onta. 2 versi. 1 kambing, 1 keluarga. Ada 7 orang 1 sapi, 1 onta. Ada. Tapi ada yang kelas tingginya. Pernah. Yang ketiga, bagaimana caranya? Nabi memotong onta sendiri 37 ekor. 63 ekor dipotongnya sendiri. Setelah selesai 63 ekor, diberinya pisau pedang parang kepada Sayyidina Ali. Ali, kau yang motong, lanjutkan Ali. Ali memotong 37. Semuanya punya Nabi. Ali cuma memotongkannya saja. 63 tambah 37 berapa? 100. Artinya apa? Nabi pernah berkurban 100 ekor onta. 1 ekor onta paling murah 35 juta. 35 juta kali 100 sama dengan 3,5 miliar. 3,5 miliar itu kalau kita belikan cincau, berenang kita di kolam renang cincau dengan santan-santannya sekalian, bisa menyelam sambil minum cincau. Jadi kalau ada orang berkata, kamu kan kaya, cukup 1 kambing saja, itu kelas bawah. Yang bagus itu pakai kelas tengah. Saya 1 sapi Pak, saya, anak saya, istri saya, cucu saya, menantu saya, bagus. Tapi kalau mau yang paling bagus lagi, kalau mau menunjukkan kaya bukan dengan rumah besar, kalau menunjukkan kaya bukan dengan mobil mewah, kalau kau mau menunjukkan kaya, saya 100 ekor. Apa Pak? Anak ayam. Saya 100 ekor sapi, saya 100 ekor kambing, serahkan ke seluruh perkampungan di Riau. Untuk saya saja 100 ekor. Dari duit Bapak? Enggak, kantor dinas. Berkurbanlah. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu miskin, Nabi Muhammad itu susah, ente baca buku apa Mas Bro? Nabi Muhammad berkurban waktu haji wada. Haji wada itu 2 bulan sebelum meninggal.
Nabi meninggal bulan Rabiul Awal, haji wada bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal meninggal. 2 bulan sekian hari setelah berkurban meninggal. Di akhir ayatnya dia berkurban 3,5 miliar. Kalau ada orang berkurban 3,5 miliar, kaya apa miskin? Kaya. Yang miskin itu bukan Nabi Muhammad, umat Muhammad. Berkurban 1 kambing, berkurban 1 sapi, tapi dikeroyok ber-7. Itu pun sapi kurus mau mati. Itu pun bolak-balik komplain ke panitia. Panitia, ada diskon apa tidak? Kalau mau berkurban, kurbanlah yang paling besar. Bapak kurban apa? Saya 1 sapi. Bapak 1 sapi limosin. Ada namanya sapi limosin dari Australia, beratnya 1 ton, harganya 1 miliar. Sapi limosin. Dulu Presiden SBY berkurban 1 sapi, seluruh koran Indonesia menulis Presiden berkurban 1 sapi. Nabi Muhammad 100 ekor onta sendirian. Kenapa tak diliput? Kenapa tak diceritakan ke semesta alam? Artinya kalau kau kaya, tunjukkan kekayaanmu itu dengan berapa anak yatim yang kau santuni. Tunjukkan kekayaanmu itu dengan berapa sapi kambing yang kau buat kurban. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat orang, nikmat Allah mesti kau ceritakan. Nikmat Allah mau cerita, bukan cerita alhamdulillah nikmat Allah banyak, gaji saya sekian miliar, bukan begitu. Nikmat mesti diceritakan, itu artinya berbagi, berbagi hewan kurban. Nah, inilah yang akan dapat menolong kita di azab, daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mati barulah menyesal mengapa dulu tak berkurban. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah bisa ditambah umur agak sebentar, sekejap sikit, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Orang kalau mati nanti dia bukan mengatakan aku mau haji, tidak, aku mau umrah, tidak, aku mau ini, tidak. Kalau kau tambah umurku sikit ya Allah, aku mau bersedekah. Dan kurban adalah salah satu bentuk ibadah harta, ibadah badan. Solat zuhur, solat Jumat selesai. Zikir ibadah badan sudah, tapi ibadah harta berkurban, maka ini merupakan amal-amal utama. Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan, alhamdulillah. Bagi yang belum mendaftarkan, segeralah daftar untuk sapi yang ke-6. Tapi jangan daftar sekarang, nantilah selesai tausiah ini. Sudah jam 3:30. Asar jam berapa? 46, 16 menit lagi. Saya jawab sebagian, nanti sisanya habis asar kita lanjutkan.